Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas soal latihan soal subtema 3 tema 5 kelas 5. Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Nah, setelah dibaca, mari kita jawab soal nomor 1. Makna kata yang digarisbawahi pada kalimat di atas adalah, ini predator. Berarti makna predator adalah hewan pemangsa hewan lainnya. Berarti jawabannya adalah yang D. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf tersebut yaitu, jawabannya adalah yang kalimat tanya. Ini kan elang merupakan salah satu jenis habitat predator utama hewan disebut. Pasti menggunakan kata mengapa. Mengapa elang disebut sebagai predator? Selanjutnya nomor 3 sampai 5. Bacalah teks berikut untuk mengerjakan soal-soal 3 sampai 5. Nah, setelah dibaca, mari kita jawab soal. Nomor 3. Pertanyaan yang sesuai dengan kalimat yang telah digarisbawahi pada teks tersebut. Pada teks di atas adalah, tuh, ini kan membicara tentang fungsi. Berarti apa fungsi hutan mangrove? Apa fungsi hutan mangrove? Nomor 4. Berdasarkan teks tersebut, manfaat hutan mangrove bagi daerah pesisir pantai adalah, ya, sebagai penahan abrasi pantai. Ini masih banyak yang manfaat lainnya yang seperti di bacaan. Ini hanya salah satunya, sebagai penahan abrasi pantai. Selanjutnya nomor 5. Buatlah kesimpulan dari teks tersebut, yaitu fungsi hutan mangrove memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi daerah pesisir pantai. Salah satunya adalah sebagai penahan abrasi pantai. Selanjutnya nomor 1 untuk mata pelajaran IPA. Makhluk hidup berikut yang menyusun jaring-jaring makanan di ekosistem kebun adalah, ini ekosistem berarti yaitu yang pertama yaitu pohon jeruk, ulat, belalang, katak, kadal, dan ular. Selanjutnya nomor 2. Perhatikan jaring-jaring berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Hal yang terjadi apabila populasi katak menurun. Jika katak menurun, maka populasi belalang semakin bertambah karena pemangsanya berkurang, berarti bertambah. Selanjutnya nomor 3. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 yaitu katak, kadal, dan tikus. Jadi, katak, kadal, dan tikus. Nah, konsumen pertama ini adalah belalang. Nah, ini sebagai produsen. Ini konsumen tingkat 2, tingkat 1. Yang ini tingkat 2-nya. Selanjutnya nomor 4. Gambarlah. Nah, ini adalah gambar, suruh menggambar, berarti gambar bagan jaring-jaring pada ekosistem hutan. Nah, ini yang pertama misalnya sawi. Nah, sawi dimakan oleh belalang dimakan oleh katak, atau belalang dimakan oleh burung, atau sawi dimakan oleh ulat, kemudian ulat dimakan oleh burung. Sawi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh elang. Seperti itu ya. Jadi nomor 5. Tuliskan 3 contoh peristiwa yang dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem di alam, yaitu bencana alam, kebakaran hutan, dan penebangan liar. Selanjutnya mata pelajaran SBDP. Apa yang digunakan? Alat yang digunakan untuk membuat topeng dari kayu adalah, ya, biasanya menggunakan pahat.
Nah, kalau kayu itu bahannya, karena yang digunakan adalah alat, maka pahat. Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa dibagi menjadi yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Selanjutnya nomor 3, tuliskan contoh karya seni rupa yang termasuk seni rupa, yaitu patung, ada keramik, dan lukisan. Nah, sedangkan pengertian seni rupa terapan yaitu karya seni rupa yang memperlihatkan fungsi dari benda seni tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian gambarlah contoh anyaman tunggal dan anyaman ganda, lalu warnai. Nah, ini adalah contoh yang tunggal, ini yang ganda. Nah, cara membedakannya ini biasanya teratur, ini satu-satu teratur, ini tidak teratur ya. Selanjutnya, muatan pelajaran bahasa IPS. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena sebagian besar wilayah negara merupakan perairan. Berarti jawabannya yang A. Nomor 2. Berikut yang tidak termasuk potensi agraris Indonesia adalah, yang tidak termasuk berarti jawabannya adalah yang C. Iklim yang tidak mendukung. Iklim yang tidak mendukung. Nomor 3. Contoh sarana transportasi yang mendukung potensi maritim Indonesia adalah kapal laut. Kemudian nomor 4, tuliskan contoh potensi agraris dan maritim di Indonesia. Yaitu contohnya untuk potensi agraris yaitu ketersediaan lahan, iklim yang mendukung, tanaman unggul. Kemudian untuk yang maritim yaitu pariwisata bahari yang menarik, minyak bumi yang melimpah, dan sumber daya alam yang beraneka ragam. Selanjutnya, nomor 5, jelaskan pengaruh sarana transportasi dan komunikasi terhadap potensi agraris dan maritim Indonesia. Yaitu sarana transportasi memudahkan proses distribusi barang dan mempercepat perpindahan penduduk. Sedangkan sarana komunikasi berpengaruh dapat memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya sehingga tercapai pemerataan kesejahteraan penduduk. Untuk muatan pelajaran PPKN. Sikap berikut yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya adalah, yaitu yang C, bekerja sama dengan semua warga meskipun berbeda agama. Nomor 2, bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Nomor 3, tuliskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi, yaitu kebutuhan ekonomi seluruh rakyat dapat terpenuhi, pemetaan kesejahteraan dari kemakmuran rakyat Indonesia dapat tercapai, dan terbukanya lapangan kerja. Sebenarnya, apa manfaat persatuan dan kesatuan sosial budaya Indonesia? Yaitu manfaatnya tumbuhnya rasa kebersamaan di antara warga masyarakat, memperkuat rasa cinta tanah air, lahirnya sikap solidaritas antar warga. Kemudian nomor 5, pengertian wawasan Nusantara, yaitu cara pandang atau sikap bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri sebagai kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, demikianlah pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.